Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 fakta benar dan salah di film The Conjuring. Nyata nggak ya? We waited 30 years to tell our story. Because 30 years ago, the world was not prepared for this. Where do you come from? I come from the grave. There was a crooked man. Untuk daftar ini, kita akan melihat seberapa benarnya sejarah Conjuring. Apa film Conjuring favorit kamu? Beritahu kami di kolom komentar. Nomor 10, Ed dan Lorraine Warren. Benar. Pertama-tama mari kita bahas Ed dan Lorraine Warren yang diperankan oleh Patrick Wilson dan Vera Farmiga. Hi, I'm Roger. Lorraine. Hey, nice to meet you, Roger. Ed Warren. Warrens adalah jantung dari inti film Conjuring. Ini bukan karakter yang dibuat untuk film, karena mereka benar-benar penyelidik paranormal yang paling terkenal dalam sejarah. The Warrens mendirikan New England Society for Psychic Research di awal tahun 50-an dan dikenal luas karena penyelidikan yang dipublikasikan, termasuk tempat berhantu Amityville yang terkenal. We'd hoped to discover if the killings had been motivated purely by anger, or if, as Ronnie DeFeo testified in court, he had been under the influence of something demonic. Tapi, kayak yang sering terjadi pada paranormal, keluarga Warrens, metode mereka, dan temuan mereka telah mendapatkan banyak keraguan dari masyarakat dan juga komunitas ilmiah. Well, we've been called demonologists. It's one name for us. Ghost hunters, paranormal researchers. Kooks. Wackos. Nomor 9. Keluarga Perron. Benar. Film Conjuring pertama memperlihatkan Warrens menyelidiki sebuah rumah pertanian tua yang baru-baru ini dibeli oleh keluarga Perron. What is it? Sekali lagi, karakter-karakter ini nggak dibuat untuk filmnya. Keluarga Perron benar-benar ada. Mereka punya 5 anak perempuan, dan mereka dihantui di rumah pertanian Rhode Island yang terpencil. Seharusnya saat film dirilis pada 2013, gadis Perron tertua, Andrea, yang diperankan oleh Sean Lee Caswell, berusia 54 tahun, dan dia memberitahu USA Today bahwa film itu punya banyak elemen kebenaran. Warner Brothers Studios and New Line Cinema treated very difficult subject matter with the utmost respect and decency and maturity and intelligence. I could not be more pleased. Lorraine Warren juga mengerjakan film itu sebagai konsultan untuk memastikan keakuratannya. Hantu atau bukan, keluarga Perron 100% nyata. Dan mereka bahkan bisa dilihat di special trailer The Conjuring. We waited 30 years to tell our story. Because 30 years ago, the world was not prepared for this. Nomor 8. Akhir yang bahagia. Salah. Walaupun banyak ketakutan dan nada yang menekan, The Conjuring punya akhir yang cukup bahagia. Ed menyelesaikan pengusiran setan, Bathsheba diusir dari rumah, Caroline diselamatkan, dan keluarga Warrens kembali ke rumah dalam pekerjaan luar biasa mereka. You did good. No, you did. Cuma di kehidupan nyata nggak berakhir seperti itu. Menurut The Skeptical Inquirer, Roger Perron nggak terlalu senang dengan keterlibatan keluarga Warrens dan gangguan mereka ke rumahnya. Saat tiba waktunya untuk pengusiran setan Caroline, Roger akhirnya meninju wajah Ed dan menendang Warrens keluar dari rumahnya. Menurut Andrea Perron, ayahnya mengutip, aksi semua keluarga Warren adalah sandiwara dan menyebut mereka adalah pasangan penipu. Yeah, I don't know what her problem is. Nomor 7. Aktivitas poltergeist. Benar. Mungkin. Well, I got news for you, Bill. See, I don't care what you believe in. The Conjuring 2 berfokus pada kasus poltergeist Enfield yang bersejarah. Sedikit lebih banyak tentang itu. Kayak di Conjuring pertama, banyak ketakutannya yang diduga diambil dari peristiwa kehidupan nyata, termasuk aktivitas poltergeist klasik dari furnitur yang bergerak sendiri. Now get back to bed, the lot of you! Dan bukan cuma keluarga dan Warrens yang mengaku telah melihat sesuatu. Tetangga, jurnalis, bahkan petugas polisi yang merespons, mengaku pernah melihat berbagai aktivitas poltergeist. Seperti furnitur bergerak, benda-benda terlempar, dan bahkan contoh levitasi manusia. Tentu saja, peristiwa ini mungkin telah dipalsukan oleh keluarga untuk publisitas, tapi mereka sudah terlihat dan mereka pasti dilaporkan. Where do you come from? I come from the grave. Nomor 6.
The Crooked Man. Salah. Salah satu penjahat sikulnya adalah The Crooked Man, laki-laki tinggi dan kurus dengan gigi runcing dan kulit abu-abu kehijauan. Terlepas dari apa yang diyakini sebagian orang, The Crooked Man bukanlah ciptaan CGI. There was a crooked man. And he walks a crooked mile. Sebaliknya, dia diperankan oleh laki-laki bernama Javier Botet yang menderita kondisi yang disebut sindrom Marfan. Sindrom ini menghasilkan perawakan yang tinggi dan kurus, dengan anggota tubuh yang memanjang dan sendi yang sangat fleksibel. Penjahat itu diambil dari sajak anak-anak Inggris kuno yang dipanggil There Was a Crooked Man. Tapi jelas nggak ada Crooked Man dalam kasus Poltergeist Enfield yang sebenarnya. Walaupun begitu, karakter tersebut terbukti cukup populer untuk melakukan spin-off. Nomor 5. Enfield Haunting. Benar. Poltergeist Enfield adalah salah satu contoh aktivitas paranormal yang diduga paling populer. Berlangsung di London pada akhir 70-an, cerita ini didukung reputasi baik dan liputan utama di pers Inggris. Film ini mendapat banyak fakta yang benar. Dari masuknya Warren sampai desain fisik karakternya, termasuk gaya rambut dan sweater merah Janet Hodgson. Janet, darling, you're right. I'm sorry. Janet. Kredit akhir adalah sumber perbandingan yang bagus karena menyertakan rekaman vokal asli dan gambar pendamping yang menyandikan film dengan realita. When it comes from your area, Janet, do you feel anything in your throat? No. You just don't feel anything. Dengan demikian, banyak skeptis dan bahkan beberapa penyelidik paranormal yang telah mempertanyakan kebenaran peristiwa tersebut. Percaya kalau mereka nggak lebih dari hoax rumit yang dibuat oleh pikiran pintar remaja yang sedang bosan. Memang biasalah anak remaja. Our principal characters here are all children, and children can be very ingenious pranksters. Nomor 4. Falak. Salah. Mom. Who's that? Sama kayak The Crooked Man, Falak adalah buatan Hollywood. Seenggaknya dalam hal menghantui Enfield. Dalam peristiwa sejarah itu ada dua kemungkinan realitas. Entah itu nyata dan keluarga Hodgson disiksa oleh hantu, atau mereka mengarang semuanya hanya untuk lelucon saja. Itu pasti bukan iblis yang mengambil bentuk biarawati dan The Crooked Man. Your name gives me dominion over you, demon. And I do know your name. You are Balak! The Defiler! The Profane! The Marquis of Snakes! Konon, Falak adalah iblis sungguhan yang disebutkan dalam The Laser Key of Solomon, buku mantra yang disusun pada pertengahan abad ke-17. Tapi Falak yang muncul di Conjuring sebenarnya nggak menyerupai Falak yang di buku itu. Nomor 3. Museum Warrens. Benar. Keep everything locked in here. Feel free to look around. Just don't touch anything. Di akhir setiap film Conjuring, keluarga Warrens mendapatkan sesuatu di museum pribadi mereka. Di film pertama, kotak musik. Yang kedua, Zoetrope the Crooked Man. Juga terlihat di film kedua ada boneka Annabelle yang populer, subjek dari spin-off populernya sendiri. It was a gift from my mom for my birthday. I don't know where she got it, but we are beyond terrified. Museum ini 100% nyata. Dinamakan The Warrens Occult Museum yang dibangun di rumah Warrens di Connecticut. Ruangan itu dipenuhi dengan benda-benda yang berkaitan dengan berbagai penyelidikan mereka, termasuk kotak musik keluarga Perron yang terlihat di akhir The Conjuring, sebuah organ yang konon bisa dimainkan sendiri, berbagai alat setan, dan tentu boneka Annabelle yang asli. This is the worst thing in here. It's that doll. Sayangnya, museum tersebut telah ditutup karena pelanggaran zonasi dan juga pengunjung yang nggak diinginkan. Nomor 2. Pengusiran setan. Salah. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, pengusiran setan sebenarnya dari Caroline Perron sangat berbeda dari apa yang digambarkan di film. Understand this? We are now fighting for her soul! Berbeda dengan suaminya Roger, kepercayaan Caroline pada paranormal sangat terbuka. Dia dilaporkan mengalami penglihatan dan mimpi yang sangat mengganggu, dan muncul dengan gagasan kalau tokoh lokal Bathsheba Sherman ada di balik itu semua. Saat pemanggilan arwah di rumah Perron, tubuh Caroline bergetar dan dia mulai bergumam. Para skeptis berpendapat ini bukan tentang kerasukan setan.
tapi lebih kepada seseorang yang ingin memenuhi ekspektasi orang-orang. Kursi itu memang jatuh ke belakang, tapi nggak berayun terbalik ke langit-langit. Dia juga nggak mencoba menusuk putrinya sendiri. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Annabelle. Benar. Then one day it was in a completely different room. It was moving around by itself. Boneka mengerikan ini cukup membekas di film Conjuring pertama, yang tentu saja memunculkan trilogi spin-off-nya sendiri. Dan sementara boneka Raggedy Ann diberi perubahan fiktif untuk film-filmnya, legenda Annabelle tetap sangat nyata. Ceritanya dimulai pada tahun 1970 saat seorang siswa diberitahu kalau boneka Raggedy Ann dia berisi arwah seorang gadis. What do you need? Your soul. Boneka itu dilaporkan berperilaku jahat yang akhirnya membawa siswa itu datang kepada The Warrens. Mereka percaya kalau boneka itu kerasukan setan dan akhirnya memenjarakan dia di museum ilmu gaib mereka dan masih sampai sekarang. Nice doll. That's what you think. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.